Selamat siang, Bapak Tutor. Izin, saya Riki Chandro Lemban Gaul ingin menyampaikan laporan pelaksanaan praktikum 1 pemrograman berbasis web. Izin, ingin menyampaikan pertama, saya ingin menyampaikan halaman loginnya. Saya buat di tengah agar menjadi lebih mudah dan lebih menarik. Terdapat 3 tombol, yaitu login, lupa password, dan daftar. Pertama, jika kita menekan lupa password, maka akan muncul modal berupa lupa password, di mana harapannya kita dapat memasukkan email yang akan untuk akun yang lupa password. Izin, untuk selanjutnya tahapannya belum saya lakukan, mengingat waktu dan pengerjaan yang belum terlalu saya pahami. Selanjutnya, untuk tombol daftar, apabila kita tekan maka akan muncul daftar akun. Sama seperti lupa password, modalnya ini terdapat 3 dan bisa kita close. Untuk tombol login, sebagai contoh, saya akan membuat akun yang salah dahulu. Jika saya tekan login menggunakan user yang salah atau tidak terdaftar, maka akan muncul modal gagal, login gagal. Selanjutnya, kita akan mencoba meloginkan dengan ID atau user yang sesuai. Baiklah, untuk kodenya bisa kita lihat di halaman login, di login HTML ini. Saya menggunakan div class login page. Ada juga modal lupa passwordnya, modal daftar seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Selanjutnya, untuk scriptnya ini kita masukkan ID data pengguna. Ini berdasarkan dummy yang sudah disampaikan oleh Bapak Tutor. Selanjutnya, untuk modal berikut adalah kodenya. Apabila modal error, maka akan muncul juga fungsinya. Ini adalah seperti yang saya tunjukkan di mouse, adalah untuk close pada modal. Selanjutnya, untuk stylenya itu bisa kita lihat. Untuk style modalnya itu saya buat berwarna biru. Ini dia modal headernya. Ada tombol close-nya juga. Ini animasinya untuk muncul dan keluarnya. Selanjutnya, kita dapat melihat tampilan dari dashboard awal. Dapat saya jelaskan sedikit. Selanjutnya, untuk dashboardnya dapat kita lihat tampilannya seperti ini. Muncul ucapan selamat pagi melihat jamnya. Selanjutnya, untuk laporan kita buat navigasi barnya. Tapi untuk saat ini belum saya buat halaman lanjutan untuk navigasi barnya. Baiklah, kita akan buka informasi bahan ajar. Maaf sebelumnya, berikut adalah untuk kode yang digunakan untuk menampilkan jamnya. Berikut adalah kodenya. Untuk waktunya kita bisa lihat di sini. Ini adalah script JS-nya. Dari sini kita akan menarik data waktunya serta ucapan selamat pagi, siang, atau malam. Untuk halaman informasi bahan ajar, dapat kita lihat bahwa sudah muncul stok gambarnya. Saya buat model grid seperti ini agar tampilannya lebih menarik dan lebih mudah dilihat. Untuk informasi stok bahan ajarnya kita dapat menambahkan bahan ajar yang baru. Baiklah, saya buat contohnya dulu. Ketika kita tekan tambah stok, maka akan muncul stok buku mata pelajaran yang baru.
Untuk kodenya bisa kita lihat, ini adalah halaman HTML-nya. Untuk JS-nya itu kita menggunakan file dummy seperti yang telah disampaikan dalam tugas. Dan untuk tampilannya itu saya buat di sini. Saya membuat model grid agar seperti yang saya sampaikan tadi lebih mudah dilihat dan lebih santai begitu, Pak. Selanjutnya kita masuk ke halaman tracking pengiriman. Untuk tracking pengirimannya bisa kita coba. Seandainya kita masukkan angka yang tidak ada pada daftar, maka akan muncul nomor delivery order tidak ditemukan. Tapi untuk delivery yang memang ada, sebagai contoh, maka akan muncul data pengirim dan riwayat pengirim. Di sini saya mencoba menggunakan dot lini masa agar pengguna dapat mengetahui atau melihat lini masa dari data yang sudah dari bahan ajar yang sudah dikirimkan. Untuk scriptnya itu data trackingnya kita menggunakan yang dummy. Untuk trackingnya kita bisa lihat kodenya di sini. Sini adalah tracking pengirimannya. Di sini ini adalah formnya. Dan untuk JSS-nya maksud saya untuk stylenya itu agar dia muncul timelinenya, saya menggunakan kode seperti ini. Adapun kesimpulan dari tugas ini, CSS berfungsi untuk mengatur tampilan dan tata letak, memberikan aspek keindahan dan agar tampilan halaman lebih rapi dan mudah digunakan. Dan untuk JavaScript, ini memberikan fungsi interaktif, sehingga halaman itu seolah-olah dapat merespon tindakan kita. Selain itu, pada web ini, fungsi JavaScript itu juga untuk mengisi data seperti ID, selanjutnya bahan ajar atau buku, dan tracking pengiriman. Jadi yang saya tangkap dapat simpulkan, setiap halaman akan mengambil data pada JavaScript. Jadi tidak perlu membuat database pada tiap-tiap halaman. Hal ini akan mempermudah proses pengembangan pemrograman tersebut yang berbasis web. Terima kasih. Izin kepada Bapak Tutor untuk memberikan koreksi dan penilaian, dan terima kasih.